Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bagi yang kurang sehat semoga cepat sembuh. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita, Jitsu wa Oresai Kyo Desita. Pada cerita sebelumnya, lahir seorang anak yang dikira lemah padahal overpower, yang dibuang oleh orang tuanya. Bagi yang belum tahu alur cerita sebelumnya silahkan dilihat di daftar playlist ya. Bagi teman-teman yang sudah bantu support channel ini terima kasih banyak. Bagi yang belum, boleh bantu subscribe ya, biar Mimin tambah semangat lagi. Sebelum lanjut ke alur ceritanya mari kita intro dulu. Langsung saja ke alur ceritanya. Selamat mendengarkan. Alur cerita bagian 2, Jitsu wa Oresai Kyo Desita. Haruto yang sedang berbaring di dalam kamarnya mendengar ribut-ribut di luar. Dia langsung melihat keadaan di luar menggunakan sihirnya. Ternyata di luar banyak para anggota tentara yang terluka. Haruto yang penasaran langsung menghampiri ayahnya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ayah Haruto menjelaskan bahwa belakangan ini banyak penyerangan bandit di wilayah ini. Kemudian ayahnya mempersiapkan para tentara untuk menyerang langsung ke markas para bandit. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Para bandit itu menyerang tentara dari arah belakang. Fly yang mendengar cerita ayah Haruto, sedikit merendahkan ayahnya. Dengan berkata bisa-bisanya Gold kalah oleh bandit rendahan. Haruto langsung menghampiri Fly dengan mengeluarkan aura sedikit marah dan menyuruh Fly untuk diam. Haruto melewati para tentara yang terluka sambil mengaktifkan sihirnya tanpa ada yang menyadari. Para tentara yang sedang terluka parah mulai pulih dan luka-lukanya langsung menghilang. Para tentara langsung senang kegirangan. Namun ayah Haruto tercengang melihat keanehan apa yang terjadi barusan. Malam harinya ketika Haruto sedang tidur, Fly yang merasa bersalah atas ucapannya kepada Gold ayahnya Haruto, termenung di depan pintu kamar Haruto. Haruto yang mengetahui Fly ada di luar, datang menghampirinya dan meminta maaf kepada Fly, soal kejadian tadi siang karena sedang sedikit marah. Dan Fly juga meminta maaf telah berbuat sesuatu yang tidak sopan. Haruto mengajak Fly untuk menemaninya keluar untuk mencari lokasi para bandit yang menyerang ayahnya, menggunakan sihirnya. Setelah mengetahui lokasi para bandit Haruto dan Fly berangkat menuju lokasi para bandit. Namun tanpa disadari Haruto dan Fly, Charlotte melihat mereka berdua, dari jendela kamarnya yang sedang terbang. Setelah sampai di markas bandit Haruto mendengar rencana para bandit. Bandit yang mengetahui keberadaan penyusup langsung bersiap. Namun Haruto langsung menggunakan sihir untuk menahan pergerakan bandit. Bandit itu tidak bisa bergerak. Kemudian seorang bandit yang banyak bicara, Haruto hempaskan ke tembok. Haruto langsung menginterogasi para bandit. Mendengar penjelasan dari para bandit, mereka adalah penyusup dari negeri tetangga yang bersekongkol dengan penjaga daerah perbatasan. Kemudian Haruto berasumsi bahwa ada yang mengincar nyawa ayahnya, yang memiliki otoritas lebih tinggi dari ayahnya. Setelah itu Haruto menyuruh Fly untuk membakar markas bandit. Keesokan harinya, kabar tentang benteng bandit yang telah terbakar sampai kepada ayah Haruto. Informan ayah Haruto menjelaskan, sebagian besar bandit sudah banyak yang tertangkap, tetapi yang melarikan diri tidak diketahui jumlahnya. Kemudian Gold menyuruh untuk memeriksa latar belakang para bandit. Kemudian Charlotte menanyakan kepada ayahnya, siapa yang sudah memberantas bandit? Gold berasumsi bahwa hanya satu orang yang terlintas di pikirannya, yang bisa melakukan itu dengan sihir api. Dalam segi kekuatan sihir Fly bisa melebihi dirinya. Kemudian Charlotte berpamitan kepada ayahnya. Charlotte yang penasaran tentang kejadian tadi malam, menanyakan kepada Fly. Dia melihat bayangan kakaknya dan Fly terbang. Kemudian untuk memastikan Charlotte pergi ke kamar kakaknya. Charlotte melihat kakaknya sedang tidur, tetapi dia tidak merasakan ada aura menakutkan yang biasanya dia rasakan.
Kemudian Fly menjelaskan kepada Charlotte bahwa Tuan Haruto itu sangat luar biasa. Setelah itu Fly memberitahu tentang obrolannya dengan Charlotte kepada Haruto. Haruto tidak menyangka bahwa Charlotte bisa mengetahui bahwa itu bukan dirinya, hanya kloningannya saja. Charlotte yang penasaran dengan kakaknya, mulai menguntit Haruto selama seminggu. Hari pun berlalu. Haruto beserta keluarganya yang sedang makan bersama. Ibunya bercerita akan pergi ke festival. Dikarenakan Gold ada urusan jadi dia tidak bisa ikut. Kemudian Haruto menyarankan agar Fly ikut. Tetapi Fly sedang ada tugas dari Haruto, untuk mengancam para monster jangan sampai mengusik kota dan desa di wilayahnya. Haruto yang sudah memasangkan sihir pengintai kepada Charlotte, semenjak dia diikuti merasa agak lega. Dan apabila terjadi sesuatu Haruto bisa mengetahuinya. Hari mulai sore, Haruto yang sedang rebahan dikagetkan oleh sihir pengintai yang ada pada Charlotte. Bahwa Charlotte dan ibunya sedang dalam bahaya. Charlotte, ibunya dan para pengawal dihadang oleh sekelompok kesatria. Mereka berdua berusaha melarikan diri. Ibunya mengetahui bahwa mereka dikejar oleh kesatria kekaisaran. Dalam situasi genting, Charlotte mendengar suara yang menuntunnya untuk pergi ke suatu tempat. Ibunya menuruti perkataan Charlotte. Namun jalan itu buntu, tetapi ibunya melompat, dia menggunakan sisa sihirnya untuk mendarat. Charlotte memberitahukan ibunya ada tempat persembunyian di depan sana. Mereka pun masuk ke dalam gua. Ibunya menyuruh Charlotte untuk tetap diam di dalam gua. Dia bilang kepada Charlotte, orang yang memberitahukan tempat ini mungkin pembela kebenaran. Kemudian ibunya pergi keluar gua. Setelah sampai di luar, ibunya menyadari bahwa tempat itu adalah sihir ilusi tingkat tinggi. Namun sangat disayangkan, dia sudah ditemukan oleh para kesatria yang mengejarnya. Karena dia tidak ingin menjadi tawanan, dia memutuskan untuk bunuh diri. Ketika pisau yang dia pegang akan mengenainya, pisau itu hancur. Haruto yang tiba tepat waktu langsung menggapai ibunya yang telah pingsan. Haruto yang sangat marah menghempaskan para prajurit itu. Dan Haruto menggendong ibunya masuk ke dalam gua. Charlotte yang merasakan aura yang biasa dia rasakan, memberanikan diri untuk melihat orang yang menyelamatkan ibunya. Ternyata dia adalah kakaknya. Charlotte meminta maaf kepada kakaknya karena salah memahami bahwa kekuatan besar yang dimiliki kakaknya, digunakan untuk melawan para penjahat. Kemudian Haruto meminta kepada Charlotte untuk merahasiakan identitasnya. Malam pun telah tiba. Informan ayahnya memberitahukan bahwa Charlotte dan istrinya selamat. Para penjaga yang terluka pun sembuh dengan seketika. Mereka berdua telah dijemput oleh Fly. Sesampainya di kastil, Charlotte dan ibunya langsung dipeluk oleh ayahnya. Charlotte yang melihat kakaknya langsung memeluk kakaknya. Ibu dan ayahnya yang melihat itu merasa aneh, tapi ikut senang karena mereka bisa akrab. Charlotte mengatakan bahwa dia sangat menyukai kakaknya. Sekian untuk alur cerita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.